Judul khotbah hari ini adalah kesempatan. Mari kita menyelidiki firman Tuhan dengan judul ini. Semua perkara yang terjadi di setiap hari merupakan suatu kesempatan bagi kita. Semua perkara yang terjadi dalam hidup iman kita juga bisa disebut dengan kesempatan untuk kita menumpuk berkat, bukan? Itu bisa menjadi kesempatan untuk kita diberkati, bekerja bakti, dan diselamatkan, bukan? Tetapi kebanyakan orang tidak memegang kesempatan itu, tetapi sering kehilangannya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Bukan hanya akan hal-hal keimanan, tetapi juga hal-hal duniawi. Apa yang harus kita lakukan ketika kesempatan datang? Kita harus genggam erat. Jika kita tidak mengulurkan tangan kita dan mengambil kesempatan yang sering datang kepada kita setiap hari, kesempatan itu akan melewati kita dan menjadi sia-sia. Jadi ketika itu datang, kita harus mengambilnya. Banyak kesempatan di dalam hidup iman kita. Sekarang, kita hidup pada zaman Roh Kudus. Banyak kesempatan untuk kita diberkati oleh Tuhan yang datang sebagai roh dan pengantin perempuan. Tetapi, orang-orang di sekitar kita melewatkannya dan mengabaikannya. Apakah kita juga menganggap kesempatan sebagai hal yang sederhana dan kehilangannya? Dalam waktu ini, kita harus memikirkan tentang ini. Mari kita pikirkan zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Banyak orang bertemu dengan Yesus setiap hari. Ada orang yang pernah penyakitnya disembuhkan. Ada orang yang menerima kesempatan untuk diselamatkan. Dan ada orang yang hanya melihat suatu keajaiban terjadi ketika mereka bertemu dengan Yesus. Apakah alasan Yesus datang ke bumi ini? Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi banyak orang kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Hanya, apakah yang luar biasa yang akan dilakukannya hari ini? Banyak orang mengikuti Yesus, hanya senang melihatnya. Menyaksikan mujizat memberi makan 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan bahkan tersisa 12 bakul. Kami ingin Yesus menjadi raja, sebagai raja duniawi untuk memuaskan jasmani mereka. Kebanyakan orang berpikir seperti ini. Hari ini adalah hari Sabat, dan pada hari ini Tuhan menurunkan berkat ke atas semua manusia di bumi ini. Jadi hari ini menjadi apa? Itu menjadi kesempatan, bukan? Tetapi kesempatan untuk diberkati ini dilewati orang-orang yang tidak tahu kesempatan itu. Saudara-saudari Sion yang dikasihi di sini, Anda semua mengambil kesempatan itu. Kita tidak boleh kehilangan banyak kesempatan untuk diselamatkan. Melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu, kebanyakan orang tidak memperoleh apapun, walaupun mereka telah bertemu dengan Yesus. Mari kita pikirkan keadaan 2000 tahun yang lalu dan membandingkannya dengan keadaan kita, di mana Ibu Surgawi bersama kita pada akhir zaman Roh Kudus ini. Seberapa banyakkah kesempatan yang kita lewatkan, dan bagaimanakah kita kehilangan kesempatan keselamatan kita, atau seberapa banyakkah kita menggenggam itu? Saya mau kita memikirkan hal ini juga hari ini. Mari kita kembali ke 2000 tahun yang lalu sebentar. Ada orang yang disembuhkan penyakit jasmaninya. Ada orang yang menerima kesempatan untuk diselamatkan. Dan ada orang yang hanya menonton keajaiban ketika mereka bertemu dengan Yesus. Di antara jenis orang itu, kita harus termasuk jenis orang yang mana? Di Matius pasal 8, mari kita lihat contoh orang-orang yang mengambil keberuntungan dari kesempatan yang diberikan. Mereka diberkati karena menerima Yesus dan dengan benar-benar mengenalnya. Pasal 8 ayat 5 kita baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum,
Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Bagaimana aku bisa membebani Tuhan yang kudus untuk datang ke rumah orang berdosa ini? Berfirman saja, itu cukup. Maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kemudian di ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dia sudah mengenal Yesus dan mengerti dia secara benar. Pada waktu gereja awal, selama Yesus melayani di bumi ini, ada banyak kesempatan untuk bertemu dengan Yesus bagi banyak orang. Bagi mereka yang bertemu Yesus, itu adalah kesempatan yang bisa terjadi hanya sekali seumur hidup. Sayangnya bagi mereka ini, mereka tidak menerima rahmat keselamatan, tetapi membiarkan semua kesempatan itu berlalu begitu saja. Tetapi seorang perwira itu berbeda. Ketika dia bertemu Yesus, dia menyatakan kepercayaannya. Kemudian dia menerima rahmat dari Yesus, sehingga hambanya yang sakit itu bisa disembuhkan. Ada orang yang hanya disembuhkan penyakit jasmaninya, orang yang hanya menyaksikan keajaiban, dan orang yang memanfaatkan kesempatan keselamatan. Di dalam Alkitab, banyak orang bodoh tidak memperoleh keselamatan, walaupun banyak kesempatan di hadapan mereka. Pada zaman ini, apakah kita bertindak seperti orang-orang bodoh itu, kehilangan kesempatan ini dan menganggapnya suatu hal yang sederhana? Atau apakah kita mengambil berkat yang diberikan Tuhan kepada kita? Yakub telah menderita sakit karena sendi pangkal pahanya terplecok demi berkat Tuhan. "Tuhan, aku tidak membiarkan engkau pergi tanpa engkau memberkatiku. Tolong memberkatiku." Dia bergulat dengan Tuhan sepanjang malam untuk tidak kehilangan kesempatan di tepi Sungai Yabok. Kisah itu sudah terjadi pada zaman Perjanjian Lama, tetapi itu dituliskan oleh Tuhan untuk pelajaran bagi kita pada zaman ini, bukan? Semua hal yang sudah terjadi dituliskan untuk pelajaran bagi kita pada zaman ini. Maka hari ini, mari kita ingat hal itu dan amati firman di Matius pasal 9. Pasal 9 ayat 19 kita baca. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan ini juga menghadapi kesempatan yang bisa terjadi hanya sekali seumur hidupnya. Di antara banyak orang yang telah bertemu dengan Yesus, mari kita lihat orang-orang yang menerima keselamatan. Mari kita baca ayat 21 sekali lagi. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Perempuan itu bukan satu-satunya orang yang mengalami pendarahan pada zaman Yesus. Walaupun banyak orang pendarahan, mereka tidak mengambil kesempatan untuk dapat menerima rahmat. Jika banyak orang menerima, mereka pasti akan dituliskan di dalam Alkitab. Bahkan hari ini dan pada zaman ini, banyak umat Tuhan datang ke Sion. Kesempatan diberikan kepada kita setiap hari untuk kita menerima berkat Tuhan dan menumpuk upah di surga. Apakah kita mengambil kesempatan itu tanpa kehilangannya dan tidak mengabaikannya? Kita semua harus menjaga untuk tidak kehilangan kesempatan itu.
Perempuan yang menderita pendarahan itu disembuhkan, dan Yesus berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, kamu diselamatkan." Sesungguhnya inilah orang yang bertemu dengan Yesus secara benar. Perwira itu bagaimana? Orang yang bertemu secara benar. Kita juga harus menjadi orang seperti ini. Mereka tidak kebetulan bertemu Yesus. Apa yang mereka miliki di dalam diri mereka? Mereka semua memiliki iman kepada Yesus. Tanpa iman yang benar kepada roh dan pengantin perempuan pada zaman ini, kita tidak bisa disembuhkan dari penyakit kita, meskipun kita bertemu Kristus dan menyentuh jubahnya. Pada zaman Bapa yang merupakan juru selamat waktu itu, beriman di dalam Tuhan Yehova. Pada zaman Anak, beriman kepada Yesus Kristus. Dan pada zaman Roh Kudus, hanya orang yang memiliki iman yang benar kepada roh dan pengantin perempuan bisa disebut dengan orang yang mengambil kesempatan, bukan? Pada waktu gereja awal, Yesus sudah memanggil murid-muridnya untuk memberikan kesempatan. Mari kita baca Matius pasal 4. Ayat 17 kita baca. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa yang terjadi pada Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Yesus memberikan kesempatan untuk melakukan hal yang besar bagi surga dan berkata, "Ikutlah aku. Aku sibuk sekarang. Aku tidak bisa mengikutimu." Bukan orang yang menghilangkan kesempatan. Ketika kesempatan itu datang, memegangnya erat. Kalau Petrus tidak segera menjawab panggilan Yesus, tidak mengenal dan tidak mengikutinya, apakah nama Rasul Petrus bisa kita ingat sampai pada zaman ini? Apakah nama Yohanes bisa diingat sampai sekarang? Apakah nama Yakobus bisa diingat? Mereka semua bukan hanya sudah menerima karunia keselamatan, tetapi juga memegang erat kesempatan terbaik untuk diberkati dengan melakukan pekerjaan dari Tuhan selagi masih di bumi. Apakah karunia ini hanya Tuhan berikan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus saja? Apakah kita tidak memiliki karunia seperti itu pada zaman ini? Tuhan selalu memanggil kepada semua anak-anaknya di Sion. Matius pasal 28, ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ketika memanggil Petrus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ketika memanggil Andreas, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ketika memanggil Yohanes, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ketika memanggil Yakobus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan memanggil kita sekarang, "Mari ikutlah aku. Aku akan memberi kuasa kepadamu untuk menjadikan semua bangsa muridku, Samaria sampai ujung bumi. Aku mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Dan aku memberi kuasaku kepadamu ketika kamu melakukan pekerjaan ini." Sekarang kita yang sedang hidup di zaman Roh Kudus ini mungkin cemburu pada Petrus dan Rasul Paulus. Alangkah baiknya jika aku hidup pada zaman Yesus
dan menjadi murid Yesus. Alangkah baiknya jika aku bisa langsung mendengar firman-firman Yesus. Kita sering berpikiran seperti ini. Tetapi kalau kita tidak menganggap penting firman yang diberikan Tuhan, yang datang sebagai manusia pada zaman ini, kita pasti akan kehilangan banyak kesempatan di hari-hari kita, sama seperti orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli Taurat 2000 tahun yang lalu, yang sudah kehilangan kesempatan, walaupun sudah mendengarkan firman-firman dari Yesus. Seperti Yesus memanggil Petrus 2000 tahun yang lalu, Tuhan sedang memanggil kita dengan suara yang sama, bukan? Semua anak-anak Sion harus menjadi orang yang tidak kehilangan kesempatan ini, karena semuanya bersatu dengan satu pikiran. Amin. Tuhan sedang membentangkan kesempatan kepada kita untuk kita diberkati ketika kita kembali ke surga, bukan? Di Lukas pasal 19 dan Matius pasal 25, kita bisa melihat Tuhan membuat semua anak Sion menerima berkat seperti yang berkata, Tuhan, aku telah beroleh laba 10 talenta. Aku telah menghasilkan 10 mina. Tetapi waktu dan kesempatan untuk berkat-berkat ini tidak akan ada untuk selamanya. Pada suatu waktu, pintu kerajaan surga akan ditutup. Pintu itu dibuka sampai saat itu, untuk siapa saja bisa masuk. Kita tidak boleh berpikir, pintu itu pasti dibuka hari ini karena itu sudah dibuka semalam, dan akan dibuka setahun kemudian juga. Kalau kita merasakan panggilan Tuhan hari ini, kita harus mengambil kesempatan itu hari ini. Lihat pada sekeliling kita. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu sebagai kesempatan bagi kita untuk kita diberkati. Apakah saudara-saudari merasakannya? Kita berpikir, apa orang yang berjalan di depanku akan dengar ketika aku menginjilinya? Kita tidak boleh melewatkan kesempatan itu dan kehilangannya. Bukankah Tuhan bisa membentangkan kasih karunia-Nya lebih banyak lagi melalui orang itu? Keluarga sekitar kita, teman sekitar kita, tetangga sekitar kita, dan kenalan kita yang dekat pada kita. Mari kita memulai dengan orang-orang ini. Kita perlu memeriksa diri sendiri. Apakah kita melewatkan panggilan Tuhan hari ini, atau memegang erat keberuntungan ini? Mari kita pikirkan ini sekali lagi. Bapa dan Ibu berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia sejak hari ini. Jadi pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala kebenaran perjanjian baru yang telah kuperintahkan kepadamu. Orang yang melakukannya memiliki berkat, orang yang diberkati. Yang menjawab amin atas panggilannya adalah orang yang mengambil kesempatan, bukan? Ibu surgawi selalu menekankan bahwa tidaklah penting untuk mengetahui, tetapi itu penting untuk melakukan apa yang diketahui, bukan? Yang penting adalah kita melakukan. Harapan saya dan Anda semua, kita melakukan firman-firman ini dan menerima banyak berkat dan kasih dari Tuhan, sama seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai kemana? Ke seluruh dunia, berarti sampai ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Injil kita diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi tujuan ini, dan didirikan oleh Tuhan untuk semua ini diwujudkan. Bukankah Injil ini yang diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi rencananya yang adalah perjanjian baru yang kita lakukan saat ini?
Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menangkapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menempatkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Di sini, firman yang harus kita ingat adalah bahwa kabar dan suara Injil yang kita antarkan akan disebarkan sampai kemana? Sampai ke seluruh bumi. Bagaimanakah firman itu? Sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, iman timbul dengan cara apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus memberitakan apa yang berdasarkan firman Kristus. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beroleh tugas itu. Orang-orang yang mengambil kesempatan ini diumpamakan sebagai orang yang menerima 5 talenta di dalam Matius pasal 25, bukan? Dan juga mereka diibaratkan dengan orang yang menghasilkan 10 mina dan yang menghasilkan 5 mina di dalam Lukas. Saudara-saudari, jangan kehilangan kesempatan surgawi yang mulia ini. Pada zaman Yosua, seluruh bangsa Israel berteriak ke Yeriko dengan satu hati dan satu pikiran. Pada hari dan zaman ini, kita semua anak-anak Sion harus berteriak bersama. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan adalah kita dibangunkan. Tuhan mampu menyelesaikan pemberitaan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi hanya dalam semenit, tidak perlu sejam ataupun sehari. Tetapi Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan pekerjaan itu. Kita harus melakukannya. Orang-orang pada zaman ini harus membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika Yesus memanggil Petrus, memanggil Andreas, memanggil Yohanes, dan memanggil Yakobus untuk tugas ini, dan bertanya kepada mereka, apakah kamu mau menjadi petugas Injilku? Mereka segera mengikutinya, tidak ragu-ragu sedikit pun. Baik, aku ikut. Melakukan. Sama seperti firman di Matius pasal 28. Kita disuruh untuk memberitahukan Injil ini kepada semua bangsa di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan mengajar mereka untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Itulah tugas yang kita terima sekarang. Rasul-rasul sudah rajin memberitakan Injil. Rasul Paulus sudah menanggung tugasnya untuk bersaksi tentang juru selamat pada zaman itu. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan yang diberikan kepada kita pada zaman ini. Kalau kita tidak melakukan semua upaya orang-orang kudus di masa lalu menjadi sia-sia, kita melakukan yang terbaik. Di antara pelari estafet 400 meter, bukankah pelari terakhir yang menentukan mereka juara ataukah tidak? Walaupun semua pelari berlari dengan cepat untuk mengambil tempat pertama, jika pelari terakhir tertinggal jauh dari pelari lain, tim itu juara terakhir. Tuhan telah membuat pekerjaan Injil yang sudah dijalankan oleh orang-orang kudus di gereja awal bisa diselesaikan oleh kita. Oleh sebab itu, kita pada zaman ini harus menjadi nabi yang paling kuat dan giat. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi telah datang ke bumi ini dan bersama dengan kita. Bapa dan Ibu selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk menerima rahmat, keselamatan, dan berkat. Kita tidak boleh berpikir kesempatan ini hanya sebuah istilah, tidak berhubungan dengan hidupku sama sekali. Sama seperti Tuhan memanggil Petrus, Tuhan memanggil kita hari ini, jadi kita harus menjawab amin.
Jika berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia, menjawab amin dan mengikutinya. Untuk menyatakan kemuliaan Bapa dan Ibu di Samaria dan sampai ke ujung bumi sebagai anak-anak Sion. Berharap kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang indah dengan mengambil kesempatan yang diberikan kepada kita seperti seorang perwira dan perempuan yang menderita pendarahan itu. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.